Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulhiyatun Kasana. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM terakhir 117. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ujian komprehensif keislaman. Nah, poin-poin apa saja sih yang termasuk dalam materi keislaman ini? Maka kalian jangan lupa menyimaknya ya. Yang pertama itu ada mengenai Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam, iman, dan ihsan ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi sadidu sawadi sa'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammadun ahbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah al-Islamu ang tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tuqiyaz zakata wa tasuma wa ramadhana wa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'ahbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi liyaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'ahbirni 'anil ihsan. Qala ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'ahbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'bulu anha bi'a'lama minasaili. Qala fa'ahbirni 'an amaratiha. Qala ang talida amatu rabbataha wa angtarul hufatal uratal ala ri'a sa'iya yatatawaluna fil bunyani summa tolaqa falabistu maliyang summa qala ya Umaru atadri mani sa'il. Qultu Allahu wa rasulu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Yang artinya dari Umar radhiyallahu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi atau menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.
Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah bertanya, 'Tahukah engkau siapa yang bertanya?' Aku berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim. Jadi percakapan yang terjadi pada hadis di atas berkisar pada topik Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, dengan tujuan mengajarkan kepada para sahabat yang sedang duduk bersantai bersama Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam dialog itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan urutan-urutan rukun Islam yang 5, akan tetapi dalam hadis lain dijelaskan bahwa urutan yang keempat adalah melakukan haji, sedangkan urutan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun tentang haji, Nabi Muhammad SAW mensyaratkan mampu menuju jalannya, yaitu mampu melaksanakannya tanpa mengalami kesulitan lain. Misalnya yaitu kesulitan dalam perjalanan karena adanya bahaya yang mengancam jiwa, atau kekurangan ongkos, atau kekurangan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya selama melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang kedua ada pun pembahasan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang iman, dan termasuk di dalamnya iman adalah qadar baik dan buruk. Maksudnya ia mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu terjadi sesuai dengan ketentuan dan sepengetahuan Allah SWT yang telah ditetapkan semenjak zaman azali sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia. Dalam hal tersebut, oleh karena itu kita sebagai manusia itu harus diperintahkan untuk berikhtiar, karena manusia pasti tidak akan dapat mengetahui macam rangkaian qadar apa yang akan terjadi terhadap dirinya, kecuali jika rangkaian qadar tersebut telah menimpa dirinya. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan tentang ikhtiar atau usaha itu dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 sampai 41, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa an laysal lil ihsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujazawhu la jazaa'a illa awfa, yang artinya, dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Adapun pembahasan dalam Al-Quran tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menjelaskan ihsan, yang dapat diartikan dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arti ihsan ini dapat diketahui dengan memahamkan penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril dalam hadis kedua ini. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beribadah dengan ikhlas itu terdiri atas 3 macam tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan ibadah yang dilakukan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, mengenai tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, tetapi pelakunya tenggelam dalam lautan mukasyafah, yaitu jiwanya terbuka dari tirai perbuatan maksiat yang menghalanginya untuk mendekati Tuhannya, sehingga dengan mukasyafah itu dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya. Yang ketiga, yaitu tingkatan ibadah yang dilakukannya seperti tingkatan pertama, hanya saja jiwanya senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan ibadah dengan muraqabah, maksudnya hatinya senantiasa terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga macam tingkatan di atas tersebut
disebut ihsan yang merupakan syarat sahnya dalam suatu bentuk ibadah. Adapun yang poin kedua yaitu mengenai dakwah. Menurut bahasa, dakwah itu berarti seruan, yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dakwah dalam pengertian tersebut adalah searti atau berdekatan arti atau mencangkup pengertian kata-kata, yaitu tabligh, menyampaikan ajaran Allah. 2. Jihad, berjuang menegakkan agama Allah. 3. Islah, menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah. 4. Khutbah, berpidato tentang ajaran Allah. 5. Tausiah, berwasiat atau memberi nasihat. Yang keenam ada amal ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Kedudukan hukum dakwah ini adalah fardu ain, yaitu kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan agar setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya. Oleh karena itu, kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Nah, adapun beberapa poin mengenai dakwah, yaitu yang pertama ada eksistensi penuntut ilmu agama dan pendakwah, yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan yang kedua, kelompok pendakwah harus ada, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran. Poin yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai takwa. Nah, kriteria orang bertakwa ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5.
Penjelasan ini yaitu takwa, yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Yaitu iman, ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengajarkan apa yang dikehendaki oleh iman itu. Yang gaib yaitu yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengiktikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti adanya Allah, malaikat-malaikat, dan hari akhir dan sebagainya. Yang ketiga ada sholat. Menurut bahasa Arab, doa. Menurut istilah syara ialah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun, dan adab-adabnya. Yang ketiga ada rezeki, segala yang dapat diambil manfaatnya, menafkahkan sebagian rezekinya, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang kafir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain-lainnya. Adapun kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suruf-suruf yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Rasul. Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun bahwa akhirat lawan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan yang kekal dan kehidupan akhir, yakni akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Yang terakhir ada orang yang berutang, ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Adapun kriteria orang bertakwa yang kedua yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji akan menganiaya diri sendiri. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang dimaksud dalam atau penjelasan dari Al-Quran surat Ali Imran ini yaitu perbuatan keji fahisiyah ialah dosa besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga bisa menimpa orang lain, seperti zina, riba,
Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya itu hanya menimpa diri sendiri, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun poin yang keempat yaitu mengenai Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran yaitu ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahil Islam wa ma ukhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man ya'fur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal umayyina aslamtum wa inna aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirum bil ibad, yaitu yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat tepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 19-20. Kandungan dari surat Ali Imran ayat 19 dan 20 ini yaitu ayat ini ditunjukkan kepada manusia agar mereka mengetahui dan memahami bahwa Islam itu adalah agama yang diakui oleh Tuhan semesta alam sebagaimana agama ini di sisinya. Islam itu merupakan satu agama yang berdasarkan pada Al-Quran. Islam itu menerapkan satu agama yang dipimpin oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhan, yaitu Allah, untuk menggambarkan rahmat kepada seluruh alam. Adapun dalam surat Ali Imran ayat 85 yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Dalam surat Ali Imran ayat 85 ini ada kandungannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa barang siapa mencari agama selain dari agama Islam atau tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa orang-orang yang mencari agama selain Islam itu untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Sebabnya ialah karena ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah. Adapun poin yang kelima yaitu mengenai tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25:6-25:7 ini menjelaskan mengenai mengenai tidak ada paksaan dalam beragama Islam, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la ikraha fiddin qad tabayyana rusadu minal ghayy faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil umwati lam musaqala fi sumalaha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum mut-taghutu yukhrijunahum minal an-nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yaitu yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25:6-25:7. Dan yang keenam ini adalah kehidupan manusia. Yang poinnya yang termasuk yaitu yang pertama ada tujuan hidup mencari ridho Allah, terkandung dalam surat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162-163, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yaitu yang artinya katakanlah sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Kandungan dari Surat Al-An'am ayat 162-163 ini yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya untuk bekerja dan berkenan untuk sholat. Hidup dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun poin yang kedua yaitu tugas hidup mengabdi diri kepada Allah, yaitu dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam surat ini Allah menegaskan bahwa dalam kandungan ini saat ini bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia itu tidak lain ialah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam artian menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk tata dan patuh terhadap segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin yang ketujuh dalam materi ujian komprehensif keislaman ini atau materi keislaman ini, yang ketujuh itu ada pemahaman dan praktik sholat. Nah, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Ketika seseorang meninggal, maka hal yang pertama dan paling banyak dipertanyakan tentang masalah sholat itu adalah
selama manusia hidup di dunia ini adalah mengenai sholat. Sholat itu juga merupakan salah satu bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim, yang terdiri atas zikir dan doa yang dalam pelaksanaan itu diawali dengan niat, yang diikuti takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Nah, dan setiap muslim itu diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu ada isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib, yang apabila dihitung masing-masing waktu pelaksana itu maka berjumlah 17 rakaat. Di dalam menjalankannya sholat itu umat muslim itu disarankan untuk memperoleh khusyuk. Khusyuk itu dalam artian singkat, yaitu fokus pada pekerjaan sholat dan merasa berhadapan untuk menyembah kepada Tuhan yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai hukum dan tujuan sholat, hukum sholat yaitu fardhu, yaitu wajib artinya apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kewajiban perintah sholat ini diperuntukkan bagi manusia muslim yang sudah dewasa, artinya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan tidak ada keadaan gila atau mabuk. Tujuan dari perbuatan sholat ini adalah untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un, yaitu yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun syarat sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib bagi orang yang melakukan sholat dan syarat sah pelaksanaan sholat. Yang pertama ada syarat wajib bagi orang yang sholat, yaitu beragama Islam, berakal baik atau tidak gila, dewasa artinya mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang keempat yaitu telah paham perintah sholat. Yang terakhir ada bersih dan suci dari najis, haid, dan nifas. Dan adapun syarat sah pelaksanaan sholat, yaitu masuk waktu sholat, menghadap ke arah kiblat, suci dari najis baik itu hadas kecil maupun besar. Dan yang terakhir adalah menutup aurat. Rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan wajib. Apabila tidak dilakukan sebagian atau semua, maka perbuatan itu batal. Demikian juga sholat adalah rukun sholat. Rukun sholat itu adalah yang pertama ada niat dalam dari hati kita. Yang kedua ada posisi berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku yang tu'maninah. Yang keenam ada i'tidal dan yang tu'maninah. Yang ketujuh sujud yang tu'maninah. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud yang tu'maninah. Yang kesembilan sujud kedua yang tu'maninah. Yang 10 tasyahud awal atau akhir. Yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 salam ke kanan lalu ke kiri. Ke-13 yaitu tertib artinya berurutan. Adapun sunah-sunah dalam sholat, yaitu mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah,
membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan amin, membaca bacaan sesudah Al-Fatihah, menempelkan kening hidung mulut kedua tangan dan kedua kaki, membaca surat pendek, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya adalah sunnah dalam sholat. Tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, berdoa sesudah membaca sholawat, salam kedua. Adapun yang membatalkan sholat itu yaitu seperti berbicara dengan sengaja saat sholat, terus makan dan minum saat sholat, banyak gerakan dan terus menerus yang bukan merupakan gerakan sholat, terus mengalami hadas kecil atau besar, bersentuh najis baik badan, pakaian atau tempat sholat, terus tertawa terbahak-bahak pada saat sholat, terus murtad atau mati, gila dan mabuk, dan adapun meninggalkan salah satu rukun. Dan adapun poin yang terakhir yaitu mengenai Asmaul Husna dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wadhurul ladzina yuhlihuna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Adapun penjelasan tentang Asmaul Husna, di sini saya akan menyebutkan 20 Asmaul Husna beserta artinya, yaitu yang pertama Ar-Rahman, Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Jadi di sini komitmen manusia itu adalah dorongan suara hati itu, saya ingin menjadi orang yang pengasih atau bersifat umum. Yang kedua Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Raja atau Maha Menguasai. Al-Qudus, Maha Suci. As-Salam, Maha Penyelamat. Al-Mu'min, Maha Mengamankan. Al-Muhaimin, Maha Merawat. Al-Aziz, Maha Gagah. Al-Zabar, Maha Perkasa. Al-Mutakabir, Maha Pembesar. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Bari, Maha Menata. Al-Masur, Maha Pembentuk. Al-Ghafar, Maha Pengampun. Al-Qahar, Maha pengunjuk kekuatan. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Ar-Razzaq, Maha Penabur rezeki. Al-Fatah, Maha Pembuka. Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Qabid, Maha Menahan.